jalan gitu ya setelah seminar gitu. Oke ya. Ya, Pak. Oke, mari kita awali seminar pada malam hari ini dengan berdoa agar acara ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dipersilakan. Ya, oke, cukup. Coba, Pak. Oke, kemudian nanti rangkaian acaranya adalah diurutkan saja secara paralel. Tadi mulai dari siapa tadi? Mulai dari Arya, kemudian Denny, Rino, Udin, dan Rahmawati. Masing-masing saya beri waktu 10-15 menit, ya, jangan lebih. Jadi kalian sambil presentasi sambil lihat waktunya. Nanti kalau kelebihan biasanya saya ingatkan gitu ya. Ya, Pak. Kemudian di akhir nanti akan kita berikan kesempatan pada teman-temanmu yang akan diskusi dan tanya jawab. Gitu, oke? Kita Oke, mulai Pak. dari Arya. Siap. Silakan Arya, siapkan paparannya, bisa disaringkan ke teman-teman. Oke, langsung saja Arya, silahkan kamu presentasikan hasil dari penelitian TA kamu. Oke. Siap, Pak. Bentar, Pak. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir di acara seminar kami berlima, khususnya Pak Nindyo dan rekan sekalian. Oke, demi mempersingkat waktu, saya akan mulai ya. Judul saya yaitu pemilihan moda transportasi kereta api dan sepeda motor rute Yogyakarta-Solo dengan metode stated preference. Lanjut, latar belakangnya. Intinya, perjalanan moda transportasi Yogyakarta-Solo itu moda yang sering dipakai masyarakat itu yang saya tahu itu motor dan kereta api yang paling banyak. Sehingga perlu adanya permodelan transportasi untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi individu untuk melakukan perjalanan antar kota. Lanjut, tujuan. Tujuan pertama yaitu untuk memodelkan persamaan probabilitas pemilihan moda transportasi antara sepeda motor dan kereta api rute Yogyakarta-Solo. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik pelaku perjalanan moda transportasi. Lanjut, dan ini alur penelitian. Yang pertama, mulai menyusun skenario, menyusun formulir, survei static preference, analisis SPSS, kesimpulan dan saran, dan selesai. Tinjauan pustaka. Yang membedakan penelitian ini dengan saya dan mereka adalah saya mendesain desain ortogonal dengan software SPSS untuk mendesain biaya dan waktu. Dan ini formulir survei dan skenario saya. Skenario saya ada 9 dan responden saya ada 150 dan serta pelayanan. Bisa dilihat di sini. Oke, uji validitas. Uji validitas saya yaitu R tabel saya itu 0,159 dan jika R hitung saya lebih besar dari R tabel maka dinyatakan valid. Dan di sebelahnya uji reliabilitas. Menurut Wiratna Sujorwini tahun 2014, kuesioner dinyatakan reliable jika Cronbach alpha lebih dari 0,6. Di sini skenario saya lebih dari 0,6 dinyatakan reliable. Dan ini karakteristik responden dan nggak perlu saya jelasin berlebih. Bisa dilihat di tabel sini. Oke, ini atribut biaya dan waktu. Dan bisa dilihat ini adalah 9 skenario. Dan di sini ada biaya dan waktu. Dan saya memakai selisihnya. Selisihnya bisa dilihat dari tabel yang di bawah. Selisih motor dan kereta api dari harga dan selisih waktu kereta api dan motor. Bisa dilihat di situ. Dan hasil dan analisa. Model logik binomial plus faktor sosiodemografi dan pelayanan. Saya menggunakan faktor dependen Y, yaitu fungsi utilitas yang di kolom orange, yang tulisan utilitasnya, dengan variabel independen X, yaitu variabel dependen saya, X itu yaitu ada 20 variabel. Dalam arti variabel bebas, 20 variabel. Dan diuji dengan regresi linear, didapatkanlah hasil variabel X yang signifikansi lebih kurang dari 0,05.
Bisa dilihat yang kotak kuning itu ada 5. Itu dalam artinya faktor yang mempengaruhi responden dalam probabilitas pemilihan moda transportasi rute Yogyakarta Solo, yaitu ada selisih biaya, selisih waktu, gender, usia, dan kendaraan motor pribadi. Dan itu kurang dari 0,05 signifikansinya. Lanjut, persamaan permodelan. Lalu kelima variabel tadi diuji dengan cara yang sama dengan software SPSS. Diuji dengan cara yang sama dengan software SPSS dan didapatkan output SPSS-nya dengan nilai R-square 12,2%. Dan setelah itu didapatkan persamaan utilitas. Persamaan utilitasnya yang corak kuning ini didapatkan dari software SPSS yang corak kuning juga. Jadi kita susun di sini dan didapatlah persamaan utilitas. Dan setelah itu didapatkanlah probabilitas moda terpilih, yaitu sepeda motor di sini dan kereta api. Oke. Sensitivitas pemilihan moda. Ya, karena tadi ada 5 variabel yang berpengaruh, yaitu selisih biaya, selisih waktu, gender, usia, dan motor pribadi. Jadi setelah kita hitung, kita aplikasikan di grafik. Ya, bisa lihat grafiknya. Yang merah ini grafik kereta api, dan yang biru ini grafik sepeda motor. Jadi dapat disimpulkan bahwa probabilitas biaya waktu, sosiodemografi, dan pelayanan kereta api lebih besar dari sepeda motor. Dari hasil analisa ada 5 variabel, yaitu selisih biaya, waktu, gender, usia, dan motor pribadi yang berpengaruh terhadap responden dalam melakukan perjalanan dari Yogyakarta ke Solo. Kesimpulan, hasil logit binomial berdasarkan indikator sosiodemografik dan servis menghasilkan nilai R-square 12,2%. Dan ada faktor lainnya sebesar 87,8% di luar model yang tidak diketahui alasan responden memilih transportasi tersebut. Yang kedua, dari hasil olah data sosiodemografi dan servis terdapat 5 variabel yang mempengaruhi responden memilih transportasi perjalanan Yogyakarta Solo, yaitu biaya yang berbeda, selisih waktu yang cukup besar, gender responden memungkinkan responden memilih kendaraannya aman dan nyaman, usia responden memungkinkan kondisi kesehatan, dan yang terakhir, motor pribadi memungkinkan responden memilih apa yang dimiliki tanpa harus mencari alternatif kendaraan lainnya. Saran, jika ingin meneliti lebih lanjut, maka diperlukan perubahan objek moda transportasi seperti bis dan untuk wisuda. moda transportasi seperti bis dengan taksi online atau moda lainnya untuk perjalanan rute Yogyakarta Solo. Lebih tepatnya, kalau mau ingin meneliti lebih lanjut, ya modanya diganti. Kan yang saya kan motor sama kereta. Jadi kalau ingin teliti lebih lanjut bisa diganti objek modanya, yaitu bis dan taksi online ke Yogyakarta ke Solo. Itu aja sih. Dan terima kasih. Oke, Dan makasih saya Arya. ya, Waktunya 10 menit ya. ya Pak. Oke, selanjutnya kamu close dulu itu. Share-mu. Selanjutnya gilirannya Denny Priyono ya, judulnya karakteristik pemilihan moda sepeda motor ojek online Trans Jogja bagi pelajar dan mahasiswa dengan model N-Logik. Oke, Mas Denny, silahkan langsung saja presentasikan hasilnya. 10-15 menit. Tes. Masuk. Ya, oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Nindyo Cahyo Krisnanto STMT dan rekan-rekan yang berbahagia. Nama saya Denny Priyono. Terima kasih telah mengikuti seminar saya pada malam hari ini dengan judul Karakteristik Pemilihan Moda Sepeda Motor Pribadi Ojek Online Trans Jogja bagi pelajar dan mahasiswa dengan model N-Logik. Langsung saja. Berikut adalah pemaparan pada seminar malam
malam hari ini. Pendahuluan, tinjauan pustaka, landasan teori, sampai kesimpulan. Mulai dari pendahuluan, latar belakang. Kegiatan pergerakan mengakibatkan terjadinya pemilihan terhadap suatu moda. Kota Yogyakarta dan sekitarnya adalah kota pelajar, sehingga banyak pelajar atau mahasiswa yang menjadi pusat pergerakan. Banyak permasalahan penggunaan transportasi yang perlu dievaluasi, diantaranya penyebaran pembangunan dan pengembangan transportasi yang belum merata, keterbatasan pendanaan pembangunan di sektor transportasi, dan terbatasnya APBD. Kemudian masuk ke rumus masalah, yaitu faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pemilihan moda tersebut, dan apa hubungan pemilihan moda dengan kriteria pelaku perjalanan di setiap moda. Kemudian masuk ke tujuan penelitian, mengamati karakteristik pelaku perjalanan, yaitu pelajar dan mahasiswa saat berpergian dari rumah masing-masing ke instansinya. Kemudian menganalisis model dan probabilitas terhadap pelaku pemilihan perjalanan sehingga dapat diketahui faktor-faktor terbesar untuk keputusan pemilihan moda. Lanjut. Mulai dari tinjauan pustaka. Penelitian terdahulu kita memakai dari yang terlama, yaitu dari 2019 Wahyu Mirani dengan judul seperti itu, model pemilihan moda. Dia menggunakan model stated preference. Kemudian pada tahun 2020 dikembangkan lagi oleh Ahmad Mizani dengan judul itu. Dia menggunakan state preference tetapi dan binomial. Nah, kemudian dilanjutkan pada Aji, terus di 2020, dan Riko Marda. Yang terakhir Muhammad Sodikin pada 2021 itu yang terbaru. Dia menggunakan rival preference dan SPSS. Lanjut aja ini ya. Definisi menurut para ahli, mulai dari transportasi, menurut Nasution 2008, adalah sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Kemudian moda transportasi, menurut Munawwarman 2005, kemudian model perencanaan transportasi memiliki 4 model, yaitu generation, trip distribution, modal choice, trip assignment. Inggris kurang elek. Kemudian masuk ke definisi menurut Tamin 2008, model pemilihan disket. Itu ada 3, yaitu logit biner atau binomial. Nah, itu yang dipakai oleh saudara Reno, Isan, sama saudari Rahma dan Arya. Itu berjumlah 2 variabel Y-nya. Kemudian kalau yang model multinomial itu adalah penelitian saya, yaitu 3. Trans Jogja, ojol, dan sepeda motor. Kemudian profit, lanjut aja. Landasan teori. Landasan teorinya adalah variabel penelitian. Dari variabel penelitian saya, terdapat 13 variabel independen dan 6 sebagai berikut. 6 itu adalah karakteristik pelaku perjalanan dan 7 sebagai karakteristik sistem transportasi. Dan Y itu adalah variabel dependen. Motor, Trans Jogja, ojol. Lanjut aja. Metodologi penelitian. Bahkan tahapan penelitian sebagai berikut. Untuk pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner dengan Google Form atau secara daring. Dan analisis datanya dengan menggunakan metode rival preference dan stated preference, kemudian uji reliabilitas dan validitas dengan aplikasi SPSS, kemudian regresi logistik multinomialnya dengan software Nlogic. Nah, berikut adalah populasi dan sampel. Menurut Badan Pusat Statistik DIY, kita ambil 4 tahun sebelum dari 2021 sekarang ini. Tingkat tertinggi penduduk pada tahun 2020 yaitu 435.000.
Saya ambil penelitian ini usia di atas 14 tahun karena target penelitian saya itu adalah pelajar dan mahasiswa. Maka saya ambil rata-rata itu usianya lebih dari 14 tahun. Maka saya ambil data 4 tahun yang 14 tahun. Sedangkan menurut Yamene, populasi 100 ribu orang dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% dibutuhkan hanya 400 responden. Dan menurut Boskes, ukuran sampel data rata-rata, maaf ada tipe kurang L, sampel data rata-rata sebanyak 500 sampai 1000 responden. Untuk hasil saya, penelitian saya itu adalah 603 data terpakai. Sehingga dari 100.000 menurut Yamene ini 100.000 ini hanya 400, hasil saya aman lah ini reliabilitas karena lebih dari 400. Kemudian lanjut ke tingkat reliabilitas. Yang atas ini adalah tabel tingkat reliabilitas parameternya. Yang bawah ini adalah outputnya. Kita lihat yang bawah ini adalah semua moda dari semua variabel ini, konkret alfanya lebih dari 0,6. Maka bisa dilihat yang tabel yang atas ini, jika lebih dari 0,6 itu menunjukkan kriteria tinggi atau sampai sangat tinggi. Seperti itu. Next. Nah, kemudian masuk ke validitas dengan SPSS. N ini menunjukkan responden. Responden penelitian saya adalah 603. Maka saya ambil respondennya antara 600 sampai 700. Dengan tingkat signifikan 5% ini 0,08 sampai 0,74 dan diinterpolasikan mendapatkan hasil R-tabel 0,079 atau 0,8. Maka bisa diinputkan ke tabel ini dan hitung ini dari output SPSS. Nah, syarat valid yaitu R hitung lebih besar dari R tabel. Maka dari setiap moda ini bisa dikatakan valid semua karena lebih dari R tabel. Langsung aja. Karakteristik responden jenis kelamin. Itu perempuan lebih mendominasi di semua moda. Saya percepat lagi. Yang atas ini adalah semua moda, yang bawah 3 ini adalah setiap moda. Jadi per moda itu perempuan itu. Langsung aja. Usia responden seperti ini. Lanjut, untuk mempersingkat waktu. Kepemilikan kendaraan. Alamat responden. Yang banyak adalah Kota Yogyakarta. Dan masuk ke Nlogit. Ini adalah yang kiri ini adalah tabel inputan stated preference. Yang kanan adalah output. Output ini ada 2, output pseudolim sama SCLIM. Untuk pseudolim di atas ini persamaan model pseudolim didapatkan final likelihood sebesar minus 4.211. Kemudian SCLIM didapatkan init log likelihood atau log bintang sama dengan minus 5.222. Kemudian dimasukkan di tabel ini untuk perhitungan hasil persamaan nilai pseudo R. Yang pseudo ini dimasukin di ini, SCLIM di sini. Kemudian dihitung menggunakan rumus ini, pseudo R2 sama dengan 1 dibagi log dibagi log bintang ketemu 0,19. Nah, hasil dari ini tuh menurut nilai model yang bagus itu menurut Hanser 2005 itu sekitar 0,3 sampai 0,4. Tetapi dalam tugas akhir hasil 0,19 itu sudah cukup baik menurut Hanser 2005. Berikut adalah merupakan skenario
sensitivitas. Jadi kita ubah-ubah tentang variabelnya ini, entah mulai dari biaya rendah, dibuat biayanya lebih rendah, kemudian waktu lebih cepat, sampai kepemilikan kendaraannya dirubah-ubah. Kemudian didapatkan hasil ini. Ini adalah hasil dari sensitivitas. Menunjukkan grafik ini. Nah, kita lihat yang grafik ini. Nah, ini adalah tingkat sensitivitasnya terlihat di skenario 1 sampai 3. Nah, itu dia menunjukkan responden itu lebih memilih kecepatan daripada biayanya. Seperti itu. Masuk ke kesimpulan. Kesimpulan karakteristik pelaku perjalanan, moda sepeda motor ojek online dan Trans Jogja sebanyak 603, pelaku perjalanan terbanyak pada moda sepeda motor dan paling sedikit pada Trans Jogja. Jenjang pendidikan perkuliahan atau mahasiswa sebanyak 344 dan SLTA sebanyak 259. Dan jenis kelaminnya untuk 370 perempuan didominasi. Model yang diperoleh dari analisis regresi terhadap semua data mempunyai harga nilai R2 sebesar 0,2 atau 1,97. Untuk saran penelitian berikutnya dalam pembuatan kuesioner dan sensitivitas atribut perjalanan dengan Google Form atau secara daring maupun offline, sebisa mungkin dibuat sesederhana mungkin supaya responden lebih mudah memahami, dikarenakan variabel yang terlalu banyak sehingga supaya responden itu mewakili keadaan sebenarnya secara maksimal tentang moda yang dipilihnya. Kemudian kesulitan pada penyebaran responden menggunakan Trans Jogja ini menggunakan moda Trans Jogja sehingga target sesuai kriteria rumah responden harus dekat dengan halte minimal 400. Nah, jadi seumpama dalam penelitian ini tuh syarat penelitian kita tuh dari rumah responden sama halte itu harus minimal 400 meter. Jika lebih dari 400 meter itu dianggap tidak valid. Jadi harus dicermati di situ. Dan jarak instasinya masing-masing juga minimal 400. Sedangkan dalam lingkup wilayah Yogyakarta itu belum merata untuk haltenya itu, sehingga wajib dipertimbangkan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya, Mas Denny. Dan yang selanjutnya, pembicara ketiga, ini Saudara Rino Chandra Nur Fauzi, judulnya Analisis Model Pemilihan Moda Ojek Online Trans Jogja bagi pelajar dengan menggunakan aplikasi Nlogit. Apa bedanya ini? Oh, yang satunya pelajar, satunya ini ya, mahasiswa gitu. Oke, silakan Mas Rino. Baik, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih telah hadir dalam seminar tugas akhir yang kami laksanakan pada malam hari ini. Dan juga terima kasih juga Pak Nindyo yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing seminar tugas akhir kami. Perkenalkan, nama saya Rino Chandra Nur Fauzi. Saya malam ini akan melakukan presentasi mengenai hasil tugas akhir saya yang berjudul Analisis Model Pemilihan Moda Ojek Online dan Trans Jogja bagi pelajar dan mahasiswa dengan menggunakan aplikasi Nlogit. Oh, maaf, ini belum di full screen kan. Penelitian ini kita melakukan studi kasus di kota Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, kita lanjut saja ke pendahuluan dulu pertama. Kita telah mengetahui kalau perkembangan teknologi yang semakin pesat sangat berpengaruh dalam pertumbuhan transportasi online
sehingga layanan moda transportasi berbasis online semakin banyak dan semakin diminati karena kemudahannya. Hal ini juga berpengaruh terhadap layanan jasa lain yang telah dahulu ada seperti Trans Jogja ini. Oleh karena itu, pada penelitian ini saya menemukan rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana karakteristik pengguna moda Trans Jogja dan ojek online, seberapa besar pengaruh faktor sosiodemografi terhadap keputusan penumpang dalam memilih moda, sehingga tujuannya adalah dapat mengetahui karakteristik dari pelaku perjalanan dengan tingkat layanan tiap moda. Dan kedua, membangun model pemilihan moda sehingga dapat mengetahui kemungkinan atau probabilitas keputusan responden dalam memilih moda. Lanjut ke tinjauan pustaka. Definisi dari transportasi itu sendiri merupakan kegiatan memindahkan atau mengangkut muatan dari tempat asal ke tempat tujuan. Nah, kalau definisi pemilihan moda, yaitu representasi dari suatu objek, benda, atau ide-ide dalam bentuk yang disederhanakan dari kondisi atau fenomena. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana orang menggunakan suatu moda dan bagaimana keadaan sosial yang berisi informasi tentang suatu fenomena. Bentuk model terbagi menjadi 4, yaitu model sistem, model mental, model verbal, dan model matematika. Model yang saya gunakan ini adalah model matematika deskriptif. Apa itu model matematika deskriptif atau diskret? Yaitu model yang dimana menggunakan fungsi atau persamaan matematik sebagai sarana untuk menggambarkan kondisi di lapangan. Model ini juga dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu model Logit-Wiener, model multinomial, dan model Probit. Dan ini penelitian terdahulu yang menjadi acuan saya dalam meneliti tugas akhir ini, yaitu penelitian dari Muhammad Sodikin, Gito Sugianto, Ahmad Munawar dan kawan-kawan, Andres Tananda, dan Wahyu Mirani. Lanjut ke landasan teori. Nah, variabel yang saya gunakan ini, variabel terikatnya adalah pilihan moda, yaitu ojek online dan Trans Jogja, dan variabel bebasnya adalah jenis kelamin, usia, pendidikan, uang saku, SIM, kepemilikan kendaraan pribadi, tarif, waktu perjalanan, fleksibilitas, kenyamanan, keamanan, prolingkungan, juga citra dan gaya hidup. Nah, apa itu populasi dan sampel? Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek yang mempunyai kuantitas, sementara sampel merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Nah, acuan sampel yang saya ambil berasal dari Yamane, yaitu pada populasi di atas 100.000 orang dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, maka sampel minimal 400 orang. Sementara menurut Boskes, ukuran sampel yang paling sering dipakai pada riset mengenai integrated choice and latent variable atau riset yang seperti yang saya kerjakan adalah sejumlah minimal 500 hingga 1.000 orang. Apa itu repeal preference dan stated preference? Repeal preference adalah suatu teknik di mana peneliti mengambil informasi dari responden untuk responden yang sudah ada untuk kita dapatkan data yang nyata. Sementara stated preference adalah teknik di mana kita sebagai peneliti melakukan pendekatan dan memberikan skenario-skenario yang akan dipilih oleh responden itu sendiri. Lanjut, apa itu analisis regresi logistik? Analisis regresi logistik adalah metode pendekatan dalam membuat model deskripsi
model prediksi seperti regresi linear, tapi perbedaannya adalah pada regresi logistik memprediksi variabel terikat yang berskala nominal dengan dua kategori, seperti ya atau tidak, baik atau buruk, dan sebagainya. Dan inilah persamaannya. Baris yang pertama ini adalah persamaan utilitasnya, di mana beta ini adalah koefisiennya, sementara X ini adalah variabelnya. Dan P ini adalah persamaan dari probabilitas. Aplikasi yang saya gunakan adalah SPSS. SPSS ini digunakan untuk uji reliabilitas dan validitas. NLogit saya gunakan untuk menganalisis hasil dari data-data analisis regresi logistik. Dan ini kerangka konsep penelitian saya. Putus ya koneksinya. Mas Rino, putus koneksinya. Oke, kayaknya putus koneksi ya, Mas Rino-nya. Mas Rino? Mas Rino, bisa diulang? Halo, halo? Ya, oke. Ada suaranya? Ya. Maaf, ini gangguan sinyal kayaknya. Oke, dilanjutkan. Baik. Nah, ini kerangka konsep saya. Kerangka konsep saya tidak memakai data sekunder karena keseluruhan data berasal dari kuesioner atau data primer. Lanjut ke analisa dan pembahasan. Nah, kita mendapatkan data berasal dari kuesioner online, yaitu kuesioner kita berikan kepada grup-grup yang ada di WhatsApp, maupun itu grup mahasiswa, grup pelajar, dan juga grup umum. Kita mendapatkan data 1.248 responden, di mana 603 data sah, 622 data tidak sesuai kriteria, dan 23 data tidak sah atau responden yang mengisi kuesioner, namun kata kontrolnya salah. Nah, kata kontrol itu sendiri adalah kata sebagai kata jebakan atau sebagai pertanyaan yang mudah. Jika responden mengisinya salah, maka kita anggap responden itu tidak serius dalam mengisi kuesioner yang kita lakukan. Data yang saya gunakan, karena saya meneliti ojek online dan Trans Jogja, maka saya memakai 203 data totalnya. Dan ini alamat responden. Responden terbanyak berasal dari Gondo Kusuman dan Jetis. Dan ini uji reliabilitas dan validitas. Nah, uji reliabilitas dan validitas yang didapat adalah sebesar segini, bisa dilihat, di mana jika nilainya di atas 0,6 berarti pertanyaan yang kita sampaikan itu sudah bisa diandalkan. Dan nilai taraf signifikan ini digunakan untuk uji validitas. Nah, ini hasil dari uji validitasnya. Nah, hasilnya berasal dari interpolasi dari nilai signifikan yang tadi, yang berjumlah 603, sehingga bernilai 0,079. Dan jika kita lihat
R hitung yang didapat lebih besar daripada R tabel. Maka artinya pertanyaan yang kita sampaikan sudah terbilang valid. Lanjut ke karakteristik. Nah, ini adalah jenis kelamin di mana mayoritasnya adalah perempuan. Usia pengguna mayoritasnya adalah pelajar, 15 hingga 19 tahun. Dan ini pendidikan pengguna mayoritasnya pelajar SLTA. Pendapatan dengan pendapatan terbanyak responden adalah 255.000 hingga 500.000. Kendaraan pribadi, mayoritas responden memiliki sepeda motor, tapi digunakan bergantian atau bersama-sama, dan juga SIM. Mayoritas responden yang saya teliti masih tidak memiliki SIM. Ini adalah tarif yang responden alami, tarif harga ojek online dan juga harga Trans Jogja. Dan ini waktu tempuh dari moda ojek online dan juga moda Trans Jogja. Lanjut saja ke analisis Nlogit. Nah, dari data yang telah kita susun di Excel, kita inputkan ke dalam Nlogit dengan persamaan runningnya, yaitu persamaan pseudolim, seperti ini, mendapatkan nilai final log likelihood sebesar -750, dan persamaan ASC-lim mendapatkan log likelihood-nya sebesar -883,9. Nah, jika kita jumlahkan dengan rumus seperti ini, maka pseudo R kuadratnya menghasilkan 0,1507. Nah, pseudo R kuadrat ini sendiri adalah besarnya pengaruh simultan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Semakin mendekati nilai 1, maka pengaruh tersebut akan semakin kuat. Sebenarnya saya ini menganalisis Nlogit ini 2 kali dengan menghapus beberapa variabel yang sepertinya tidak terlalu diperlukan. Namun, pada saat diteliti, nilai pseudo R kuadrat itu tidak lebih besar daripada nilai ini. Jadi saya memakai hasil dari running yang pertama ini. Nah, ini adalah model pemilihan yang saya gunakan, di mana model awal sebagai model acuan daripada model yang lainnya. Di mana model ini, model awalnya atau model acuannya, ialah mahasiswa, laki-laki umur 22 tahun, memiliki uang saku 1 juta hingga 1,5 juta per bulan, memiliki SIM, memiliki kendaraan pribadi namun dipakai bersama, dan dia mengalami tarif saat memakai TJ 3.500 dengan waktu tempuh 30 menit, dan tarif ojol 12.000 dengan tempuh 20 menit. Jika kita ubah lagi ke model yang lainnya, pada model berikutnya, model kedua, tarifnya kita coba gratiskan dengan, tapi waktunya kita lebih lamakan. Gak dipercepat, Mas. Ya, Pak. Ini suaranya masih kedengaran. Nah, lanjut saja ke grafiknya. Dari persamaan yang telah saya sampaikan tadi, yaitu persamaan utilitas, kita masukkan koefisien, kita masukkan koefisien yang telah dihasilkan Nlogit, dan juga masukkan nilai-nilai dari variabel yang telah kita tentukan. Ini. Nah, kesimpulan yang didapat adalah karakteristik pengguna moda Trans Jogja dan ojek online
yang berjumlah 203 responden didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan, di mana penggunanya sebesar 43,84% dan ojek online sebesar 56,16%, dengan mayoritas usia muda 15 hingga 19 tahun, memiliki sepeda motor pribadi, namun digunakan secara bersama, dan masih didominasi responden yang belum memiliki surat izin mengemudi. Dan yang kedua, dilihat dari tingkat probabilitas, pengguna moda lebih mementingkan waktu yang lebih cepat daripada biaya, sekalipun biaya atau tarif yang dibuat lebih mahal daripada biaya normal. Status pendidikan yang sedang ditempuh juga menentukan moda yang dipilih, di mana pelajar SLTA kemungkinan memilih moda Trans Jogja lebih tinggi. Dan ini saran saya, pertama, untuk pihak yang mengambil keputusan moda yang bersangkutan, perlu dipertimbangkan perbaikan kualitas waktu layanan, agar pengguna, kalangan siswa dan mahasiswa lebih tertarik menggunakan moda yang telah diteliti. Untuk penelitian selanjutnya, jika ingin melakukan penelitian dengan pengambilan data yang serupa yang telah kami lakukan, diharapkan untuk mempersiapkan banyak tempat atau grup di mana kuesioner akan disebar. Karena pada saat kita melakukan penyebaran kuesioner, masalah yang sering kita alami adalah masalah grup itu sendiri. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan hasil dari seminar tugas akhir saya. Saya kembalikan kepada Pak Nindyo. Oke, terima kasih Mas. Oke, langsung saja ya. Selanjutnya adalah Mas Ihsanuddin Wahyu. Judulnya ini sama ya, cuma sepeda motor dengan Trans Jogja. Oke, Mas Ihsan, sudah siap? Ya, Pak. Bisa di-share-kan presentasinya? Ya, Pak. Baik, Pak. Yes. Oke, silahkan langsung saja, Mas. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Nindyo Cahyo Krisnanto yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam seminar saya ini. Serta terima kasih juga kepada rekan-rekan semua sudah ikut berpartisipasi pada seminar ini. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin Bintoro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pemilihan Moda Transportasi Pengguna Sepeda Motor dan Trans Jogja bagi pelajar mahasiswa menggunakan software Enlogit. Lanjut. Yang pertama ada pendahuluan dengan latar belakang. Dengan penelitian ini dilatar belakangi dengan pengguna sepeda motor yang semakin bertambah pada setiap harinya. Seperti yang kita saksikan sehari-hari, di setiap kawasan Kota Jogja penuh dengan hiruk-pikuk pengguna sepeda motor yang tentunya menyebabkan kemacetan di sebagian titik di kawasan Kota Yogyakarta. Sedangkan pada kendaraan umum, yaitu bus Trans Jogja yang memang sudah disediakan oleh Pemkot Kota Yogyakarta, justru mengalami penurunan pada setiap waktunya pada penumpangnya. Selanjutnya untuk rumusan masalah. Yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi pemilihan moda transportasi antara sepeda motor dan Trans Jogja di lingkup pelajar SLTA dan mahasiswa di Kota Yogyakarta. Yang kedua, mengukur seberapa besar pengaruh biaya terhadap keputusan konsumen dalam menentukan moda yang dipilih. Dengan tujuan menentukan suatu model pemilihan moda yang dapat menjelaskan probabilitas pelaku perjalanan dalam memilih moda transportasi antara sepeda motor dan Trans Jogja bila ditinjau dari berbagai faktor karakteristik seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pendapatan atau uang saku, kepemilikan SIM, kepemilikan kendaraan, biaya tarif dan moda, dan waktu perjalanan. Selanjutnya yang kedua ada tinjauan pustaka dengan definisi transportasi dan angkutan umum. Didefinisikan transportasi dapat didefinisikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan.
Sehingga dengan kegiatan tersebut maka terdapat 3 hal, yaitu adanya muatan yang diangkut, tersedianya kendaraan sebagai alat angkut, dan terdapatnya jalan yang dapat dilalui, proses pemindahan dari gerakan tempat asal, di mana kegiatan pengangkutan dimulai, dan ke tempat tujuan di mana kegiatan diakhiri, menurut Nasution 1996. Lalu model diskret. Model diskret merupakan salah satu bentuk model matematis dan statis yang dimana menggunakan fungsi atau persamaan matematik sebagai sarana untuk menggambarkan kondisi di lapangan, menurut Andresta 2018. Lalu ada model logit biner atau binomial. Logit biner digunakan untuk memperkirakan modus pilihan transportasi dengan variabel dependent transportasi menurut Takano dan GPIU 2007. Model logit biner yaitu perpaduan antara persebaran perjalanan dengan pemilihan muda menurut Tamin 2000. Model ini berfungsi sebagai cara memodelkan suatu peluang pemilihan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi subjek tertentu dalam memilih yang berasal dari 2 objek yang berbeda. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Di sini ada penelitian terdahulu. Pada tahun 2017 ada Herman Fitra dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan judul Analisa Probabilitas Pemilihan Moda Transportasi antara sepeda motor dengan angkutan umum di kota Lok Sumawe. Lalu pada 2018 ada Kito Sugianto dan Siti Makanah melakukan penelitian dengan judul model pemilihan moda antara mobil pribadi dan bus Transjogja akibat penerapan biaya kemacetan. Lalu pada 2019 ada Wahyu Mirani melakukan penelitian dengan judul model pemilihan moda ojek online dengan bus Transjogja. Lalu pada 2020 ada penelitian dari Muhammad Sodikin melakukan penelitian dengan judul pemilihan moda antara sepeda motor dan ojek online dengan metode preference. Selanjutnya adalah landasan teori dengan definisi. Untuk state preference dapat didefinisikan merupakan teknik yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada atau secara real sudah diterapkan di lapangan. Sedangkan untuk reveal preference adalah teknik yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang sifatnya lebih ke alternatif atau sifatnya lebih ke mengandai-andai. Lalu ada logit biner atau binomial, di mana model logit biner ini diperuntukkan untuk 2 moda antara moda A dan moda B. Dan untuk penelitian di saya ini, untuk moda A ada sepeda motor dan moda B untuk Transjogja. Lalu ada analisis regresi logistik. Analisis regresi merupakan jenis regresi yang digunakan untuk menghubungkan 2 jenis variabel. Lalu untuk variabel di sini dibagi menjadi 2, yaitu ada variabel terikat dan ada variabel bebas. Untuk variabel terikat, yang pertama ada Transjogja dengan kode Y0, yang kedua ada sepeda motor dengan Y2. Lalu untuk variabel bebasnya, X1 untuk jenis kelamin, X2 usia, X3 pendidikan, X4 pendapatan, X5 kepemilikan SIM, X6 kepemilikan kendaraan, X7 biaya atau harga tarif, X8 waktu perjalanan, X9 kenyamanan, X10 keamanan, X11 kemudahan, X12 perlindungan, lalu X13 citra atau gaya hidup. Selanjutnya untuk metode penelitian, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono 2001. Lalu sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sehingga sampel merupakan bagian dari populasi yang ada, sehingga untuk pengambilan sampel harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Untuk variabel, seperti yang di atas tadi, variabel dalam penelitian ini adalah suatu penamaan atribut yang ditetapkan penelitian untuk dianalisis dan untuk ditarik kesimpulannya. Jenis variabel penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu variabel terikat dependent dan variabel bebas independent. Selanjutnya ada jenis data. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer karena secara keseluruhan didapat dari hasil kuesioner sepenuhnya. Lalu teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara online menggunakan Google Form. Berikut adalah proses atau alur penelitian, yaitu pertama ada latar belakang penelitian dan rumusan masalah.
yang kedua studi literatur, ketiga penyebaran kuesioner dan pengumpulan data survei, keempat data primer, kelima analisis data, selanjutnya keenam ada hasil dan model, 7 saran dan kesimpulan. Untuk analisis data yang terdiri dari 1 reveal preference, 2 state preference, 3 dilakukan uji validitas dan reliabilitas menggunakan software SPSS, yang keempat regresi logistik binomial menggunakan software nLogit. Hasil dan pembahasan. Hasil dari keseluruhan kuesioner didapat sebesar 1.248 kuesioner dengan terdiri 603 data sah, 622 data tidak sesuai kriteria, 23 data tidak sah. Dalam artian data tidak sah di sini responden gagal dalam memilih karena data tidak sah tersebut responden memilih secara acak, jadi tidak secara betul-betul. Lalu data terpakai dalam penelitian ini sebesar 489 yang terdiri dari 400 responden sepeda motor dan 89 responden Transjogja. Selanjutnya uji reliabilitas. Dalam uji reliabilitas di sini variabel yang digunakan yang pertama ada fleksibilitas, 2 keamanan keselamatan, 3 kenyamanan, 4 pro lingkungan, dan 5 citra gaya hidup dengan perolehan prospek apa di masing-masing moda kendaraan bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya dilakukan penghitungan R-tabel dengan cara interpolasi mengingat data keseluruhan sebesar 603, lalu diperoleh angka R-tabel sebesar 0,7982 dengan taraf significance 5%. Selanjutnya uji validitas. Dalam uji validitas di sini jenis moda yang dipakai yaitu dalam penelitian saya sepeda motor dan Transjogja dengan variabel seperti tadi fleksibilitas, keamanan dan keselamatan, kenyamanan, perlindungan, dan citra gaya hidup. Dalam hitungan di sini syarat valid dalam keputusan syarat valid dalam keputusan R hitung harus lebih besar dari R tabel. Di sini untuk R hitung diperoleh dari data SPSS, sedangkan untuk R tabel didapat dari hasil reliabilitas yang di atas tadi. Selanjutnya ini adalah statistik diagram pie chart untuk masing-masing variabel, yaitu ada jenis kelamin, usia, kepemilikan kendaraan, pendidikan, selanjutnya ada kepemilikan SIM, waktu tempuh, harga atau tarif, lalu pendapatan. Selanjutnya adalah input and logit. Di sini adalah yang di kiri ini adalah data untuk masuk input and logit yang dihasilkan output pseudo dan ASC. Untuk output pseudo log livelihood function didapat minus 1477,485 dengan variabel seperti di tabel, dan angka koefisien untuk output pseudo ada di tabel. Lalu untuk output ASC atau alternative specific contents didapat log livelihood function sebesar minus 1859,900 dengan variabel ASCTJ dan ASC motor. Lalu ada hasil dari koefisien. Selanjutnya ini adalah rumus untuk mencari pseudo R kuadrat. Data yang digunakan di sini adalah data dari hasil output ASC yang di atas tadi dan data output dari hasil hitung pseudo yang di atas. Jadi untuk yang diambil itu unit log livelihood-nya. Lalu dihitung dengan rumus pseudo R kuadrat sama dengan 1 minus log per log bintang, sehingga diperoleh pseudo R dengan dimasukkan angka sesuai rumus
lalu diperoleh angka sebesar 0,2056. Selanjutnya, untuk probabilitas di sini ada 11 model. Ada 11 model dan untuk hasilnya di outputnya dengan hasil probabilitas dari moda Trans Jogja dan probabilitas sepeda motor. Berikut ini adalah grafik dari probabilitas pada tabel di atas. Pada keterangan di atas tadi kan ada 11 skenario. Yang pertama ada skenario yang menjadikan patokan atau normalnya. Yang kedua ada skenario kepemilikan kendaraan. Yang ketiga ada skenario harga murah dengan waktu lama. Yang keempat ada skenario uang saku. Kelima skenario usia muda. Keenam skenario pendidikan. Ketujuh skenario gender. Ke-8 skenario harga murah. Ke-9 skenario kepemilikan SIM. Ke-10 skenario harga mahal dengan waktu cepat. Lalu ke-11 ada skenario waktu cepat. Untuk series 1 untuk moda Trans Jogja dan untuk series 2 untuk moda sepeda motor. Kesimpulan dan saran. Dari penelitian ini ditarik kesimpulan untuk karakteristik seismografi didapat pada variabel X1 jenis kelamin didominasi oleh jenis kelamin perempuan dengan persentase 61% dengan jumlah responden 299. Untuk variabel X2 yaitu usia didominasi oleh umur 20 sampai 25 tahun dengan persentase 50% dengan jumlah responden 268. Untuk variabel X3 pendidikan mahasiswa semester 3 itu lebih besar dan persentasenya 58% dengan jumlah responden 282. Lalu S4 pendapatan uang saku didominasi dengan pendapatan 250.000 sampai 499 dengan persentase 29%, jumlah responden 142. Lalu variabel X5 kepemilikan lisensi di sini rata-rata untuk karakteristik memiliki surat izin mengemudi yaitu dengan persentase 69% dan jumlah responden 339. Untuk variabel X6 kepemilikan kendaraan pribadi untuk didominasi memiliki sepeda motor sendiri yaitu 57% dengan jumlah responden 281. Untuk X7 yaitu biaya tarif atau moda. Untuk moda sepeda motor dengan dominasi 0 sampai dengan 10.000 dengan persentase 82% dengan jumlah responden 39. Lalu untuk moda Trans Jogja didominasi pada harga 0 sampai dengan 10.000 dengan persentase 97%, jumlah responden 476. Lalu X8 waktu perjalanan pada sepeda motor responden lebih memilih waktu perjalanan 1 sampai 10 menit dengan persentase 43% dengan jumlah responden 210. Dan untuk moda Trans Jogja rata-rata responden mengisi 11 sampai 20 menit dengan persentase 33% dengan jumlah responden 162. Berdasarkan hasil analisis tingkat probabilitas pengguna moda, responden lebih memilih atau memprioritaskan waktu yang cepat walaupun biaya atau harga murah sekalipun. Ini bisa dilihat pada saat diberikan skenario antara harga murah dan waktu cepat. Responden lebih memilih dan mementingkan waktu cepat daripada harga murah. Jadi pelaku perjalanan akan lebih memilih moda transportasi dengan perjalanan yang lebih cepat. Selanjutnya untuk saran yang pertama, untuk masing-masing moda transportasi hendaknya meningkatkan nilai utilitasnya agar dapat lebih diminati pengguna moda transportasi, terutama pada transportasi umum, mengingat pengguna sepeda motor sudah banyak di dalam kota Yogyakarta. Yang kedua, semoga dapat ditindaklanjuti untuk mengambil kebijakan baik dari pemerintah atau pengelola transportasi maupun pihak terkait lainnya. Demikian penelitian saya. Saya kembalikan dengan Bapak Nindyo Cahyo Krisnanto. Terima kasih Mas. Lebih dipadatkan ya besok presentasinya.
Iya Pak. Selanjutnya Mbak Rahmawati terakhir ya. Iya. Ini kan berarti datanya itu sama toh, datanya itu dipakai barengan tuh ini ya. Iya Iya, Pak, sama ini Pak. untuk masing-masing moda Pak. Ya, oke. Mbak Rahmawati silakan Mbak. Oke, langsung saja Mbak. Gimana Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nindyo Cahyo Krisnanto selaku dosen pembimbing sekaligus yang memimpin seminar pada malam hari ini. Kemudian yang saya cintai teman-teman yang berkesempatan hadir pada seminar kami malam hari ini. Saya akan mempresentasikan seminar hasil tugas akhir saya dengan judul Model Pemilihan Moda Transportasi Penumpang Sepeda Motor Pribadi dan Ojek Online bagi pelajar PA dan mahasiswa dengan menggunakan software N-Logit. Studi kasus Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Pada latar belakang dan tujuan, latar belakangnya, meningkatnya volume kendaraan bermotor di Kota Yogyakarta disebabkan karena sektor transportasi sudah menjadi kebutuhan dasar atau basic need. Transportasi online di Kota Yogyakarta menawarkan kemudahan yang lebih murah, keamanan yang lebih terjamin. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan probabilitas dan karakteristik pemilihan moda transportasi sepeda motor pribadi dan ojek online. Kemudian, untuk tujuannya adalah untuk mengetahui karakteristik dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku perjalanan, probabilitas, serta sebagai dasar pembuatan model pemilihan moda transportasi sepeda motor pribadi dan ojek online. Untuk tinjauan pustaka, di sini ada beberapa definisi yang menjadi dasar pada penelitian. Yang pertama adalah transportasi merupakan kegiatan pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain menurut Salim pada tahun 1993. Kemudian ada moda, merupakan sarana yang digunakan untuk memindahkan orang dan atau barang dari suatu tempat yang lain menurut Munawar 2005. Kemudian ada model pemilihan diskret, satu bentuk model matematis dan statis yang dimana menggunakan fungsi atau persamaan matematis menurut Tamin tahun 2000. Kemudian untuk model yang saya gunakan menggunakan model logit binomial yang berfungsi untuk memodelkan dua pilihan moda transportasi alternatif, yakni moda A dan moda B. Kemudian untuk peneliti terdahulu, saya menggunakan beberapa penelitian dari penelitian tahun-tahun yang terbaru ada dari saudara Riko Marda Setiawan dengan judul Analisis Pemilihan Moda Transportasi dengan Tujuan Tugu Jogja Candi Prambanan menggunakan metode state reference. Kemudian yang paling lama ada dari saudara Erwin Hidayat dengan model pemilihan moda transportasi penumpang pada akses Jalan Bandara Internasional Kulon Progo, Yogyakarta. Kemudian untuk landasan teorinya, menggunakan metode logit biner atau biner yang dimana digunakan untuk dua pilihan moda transportasi, yang artinya pada penelitian ini menggunakan sepeda motor pribadi dan ojek online. Kemudian menggunakan pendekatan state preference yang berarti responden dalam memilih alternatif terbaiknya dengan membuat suatu alternatif. Kemudian pendekatan reveal preference, yaitu pendekatan dengan mengajukan pertanyaan mengenai suatu hal yang sudah nyata ada pada objek penelitian. Kemudian ada pada analisis regresi logistik, merupakan salah satu jenis regresi yang menghubungkan antara satu atau beberapa variabel independen dengan variabel dependen. Variabel penelitian menggunakan variabel terikat, yaitu ojek online dan sepeda motor pribadi. Kemudian ada variabel bebas, terdiri dari 13 variabel. Ada jenis kelamin, usia, pendidikan, dan yang terakhir adalah citra dan gaya hidup. Kemudian untuk metodologi penelitian, populasi adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Kemudian ada sampel. Sampel disebut juga contoh berdasarkan pakar atau ahli. Sampel adalah dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti menurut Jarwanto 1994. Kemudian variabel terdiri atas dua, yaitu variabel independen atau bebas dan variabel dependen. Kemudian jenis data, terdapat dua jenis data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari
hasil survei atau kuesioner, sedangkan data sekunder merupakan data hasil pengumpulan contoh atau referensi yang berguna untuk penelitian. Kemudian, teknik pengumpulan data menggunakan Google Form. Untuk analisis, di sini digunakan akan melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program SPSS untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu data dan seberapa besar konsistensi suatu alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Kemudian ada analisis regresi linear berganda, satu variabel independen dengan beberapa variabel independen, 2 atau lebih. Kemudian uji koefisien determinasi atau pseudo R-square, memprediksi dan melihat seberapa besar kontribusi yang diberikan variabel X secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel Y. Kemudian pada tahapan penelitian, yang pertama ada latar belakang, kemudian studi literatur, kemudian kuesioner, pengumpulan data, rekapitulasi menggunakan, kemudian uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS, kemudian untuk mendapatkan pseudo R-square menggunakan software and-logit, kemudian hasil, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Masuk pada hasil dan pembahasan, data awal yang diperoleh adalah sebanyak 1.248 responden. Kemudian setelah disaring, didapatkan data sebanyak 603, dan untuk penelitian saya menggunakan data sebanyak 514 untuk masing-masing moda, yaitu 111 untuk ojek online dan 400 untuk sepeda motor pribadi. Di sini ada deskriptif data, ada pie chart pilihan moda, ini umumnya, sepeda motor sebanyak 78%, sedangkan ojek online sebanyak 22%. Kemudian jenis kelamin responden, ada jenis kelamin perempuan sebanyak 61,69%. Kemudian usia responden, usia responden pada penelitian ini pada rentan usia 16 hingga 19 tahun, yakni sebanyak 5. Kemudian ada uang saku, sebanyak 250.000 hingga 500.000, 32%. Kemudian kepemilikan kendaraan, persenan kepemilikan kendaraan yang digunakan bergantian sama dengan persenan memiliki sepeda motor sendiri, memiliki rentan selisih yang tidak banyak. Kemudian yang paling sedikit responden dengan tidak memiliki sepeda motor. Kemudian status pendidikan, responden pada penelitian ini terbanyak mahasiswa semester 3 atau lebih sebanyak 45%. Kemudian untuk kepemilikan surat izin mengemudi, rata-rata responden sudah memiliki surat izin mengemudinya, yaitu 7%, dan sisanya 33%. Kemudian untuk bar chart alamat responden, responden terbanyak berasal dari daerah Depok, yakni sebesar 16%, dan disusul oleh Umus sebesar 10%. Kemudian masuk pada uji validitas. Di sini, uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan angka R hitung dan R tabel. Apabila R hitung lebih dari R tabel, maka kuesioner dapat dikatakan valid. Kemudian uji reliabilitas. Dapat dilihat bahwa kuesioner dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Sehingga kuesioner yang kami gunakan tergolong kuesioner yang reliable karena semuanya lebih dari 0,6. Kemudian pengolahan data and-logit menggunakan pseudolim. Ini adalah rumus yang kami gunakan untuk melakukan running di and-logit. Pengolahan dilakukan dengan menginput pseudolim untuk mengetahui hasil maksimum log likelihood dan ASC. Kemudian diperoleh koefisien yang akan dimasukkan sebagai dasar untuk melakukan skenario. Oleh pseudo R-square sebesar 0,2532 yang pada penelitian ini sudah dapat dikatakan baik. Kemudian ada skenario.
Terdapat hingga 11 skenario yang dapat teman-teman lihat di sini. Kemudian dilakukan utilitas dan probabilitas, diperoleh hasil yang signifikan. Dapat dilihat bahwa pada grafik ini, dapat dilihat bahwa model dengan probabilitas yang paling mendekati 1 adalah skenario waktu yang cepat dan biaya yang lebih mahal. Kemudian pada skenario kedua adalah kepemilikan SIM, dan yang ketiga adalah kepemilikan kendaraan pribadi. Skenario yang paling signifikan terlihat pada skenario 11, yaitu waktu cepat dan biaya mahal, di mana sehingga dapat disimpulkan bahwa responden lebih memilih waktu yang lebih singkat dengan biaya yang lebih mahal dibanding waktu yang lama dengan biaya yang lebih murah. Kesimpulan, moda yang paling banyak digunakan oleh responden adalah moda sepeda motor pribadi dengan persentase perbandingan 78%. Faktor waktu menjadi prioritas utama dalam pemilihan moda transportasi bagi pelajar SLTA dan mahasiswa Kota Yogyakarta pada rentan usia 20 hingga dengan status pendidikan semester lebih dari 3 atau sama dengan 3. Kuesioner merupakan data yang reliable dengan nilai Cronbach alpha terbesar pada variabel besar 0,93%, kemudian validitas pertanyaan tergolong pertanyaan valid dengan semua R hitung lebih dari R tabel. Online dengan waktu cepat dan biaya yang lebih mahal, probabilitas yang paling tinggi dalam menentukan pilihan moda transportasi dengan probabilitas terpilihnya moda ojek online adalah sebesar 0,870, sehingga besar kemungkinan pengguna sepeda motor pribadi berpindah ke moda ojek online. Saran, model pemilihan moda yang dihasilkan dalam studi ini merupakan analisis untuk sepeda motor pribadi dan ojek online bagi pelajar SLTA dan mahasiswa di Kota Yogyakarta. Studi dapat dikembangkan untuk moda, status pekerjaan, dan lokasi lainnya. Kemudian, penelitian-penelitian yang menggunakan teknik state dan refill preference disarankan agar menggunakan survei dengan metode home interview survey agar interaksi antar surveyor dan responden terjalin dengan baik untuk jawaban yang lebih baik. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Nindyo. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berarti sudah semua ini ya? Ya, sudah semua kan berarti? Iya, Pak. Oke lah, secara umum saya pikir malah kalian tuh kondisi COVID itu malah jauh lebih baik daripada kalau seminar langsung gitu ya. Seminar langsung biasanya malah agak kacau menurut saya, tapi menurut saya malah justru ada peningkatan yang signifikan ketika kondisinya banyak nggak ketemu dosen gitu daripada ketemu dosen gitu ya. Jadi kalian banyak lebih belajar sendiri. Ternyata metode yang namanya student center learning, ya kan. Saya kan sekarang juga mulai menerapkan student center learning itu bahwa mahasiswa itu jauh harus lebih aktif mandiri gitu daripada harus ketemu dosen. Itu menurut saya malah justru memberi dampak yang jauh lebih positif. Oke, secara umum kan penelitiannya sama lah ya, sama hanya analisis untuk data-datanya yang dibedakan per masing-masing itu. Kemudian yang perlu kalian pahami lagi bahwa kalau ini kan kalian semuanya membuat model, ya kan, model pemilihan moda itu kan basisnya model logit, oke ya, walaupun ada yang tadi ada yang multinomial, ada yang binomial. Kalau binomial itu kan berarti hanya dua objek yang dibandingkan. Kalau multinomial itu kan berarti ada beberapa objek yang dibandingkan. Kalian harus memahami betul bagaimana pembuatan model dan makna dari model itu. Oke ya. Jadi PR-nya adalah betul-betul memahami model itu, bagaimana model itu bisa merepresentasikan realita. Yang namanya model itu kan penyederhanaan dari realita. Oke. Jadi kalau penyederhanaan realita itu kalian harus bisa menjelaskan bagaimana model itu merepresentasikan realita. Ya, jadi tadi juga sebenarnya sudah sensinya sudah oke sih lah menurut saya. Jadi kalian rata-rata kesimpulannya bahwa orang itu lebih memilih waktu daripada biaya. Kalau di perkotaan seperti itu memang ya. Behavior di perkotaan, transportasi perkotaan itu seperti itu. Jadi karena nilai waktu
manusia di perkotaan tuh sudah cukup tinggi, jadi dia lebih cenderung memilih kecepatan daripada soal biaya. Dia mau bayar berapapun mau, asal cepat gitu kalau di kota. Tapi itu kalau di daerah-daerah luar kota, maunya di daerah pedesaan, itu biaya masih jauh lebih penting daripada waktu gitu ya. Itu kira-kira seperti itu sih kesimpulannya. Oke, saya pikir tidak perlu tanya jawab lah ya, nanti udah malam udah ngantuk, mungkin kalian juga sudah pengen malam mingguan gitu, lumayan untuk jalan-jalan gitu ya. Oke, kita kasih pos untuk teman-teman yang sudah melaksanakan seminar ya. Oke. Ya. Kemudian yang berlima ini segera jadwalkan saja kapan sidangnya. Nanti saya di WA lah gitu ya. Kira-kira Pak Riz dan penguji kapan bisanya, nanti di arrange untuk bisa pas waktunya. Gitu ya. Oke, sebelum ngantuk ini saya akan capture dulu yang masing-masing yang hadir. Mohon untuk bisa dihidupkan kameranya. Ya, oke. Hidupkan kameranya. Pasang posisi yang terbaik itu ya. Senyum, pakai senyum-senyum. Oke, nanti hasil rekaman ini semoga nggak error nih rekamannya, akan saya upload ke YouTube. Nanti akan saya bagikan ke kalian, oke ya. Oke, ini ada 3 layar. Layar yang pertama dulu, saya 1, 2, 3 senyum. Oke, sebentar, layar pertama saya save dulu ya. Oke, layar pertama, kemudian layar kedua, ya, kameranya dihidupkan. Senyum. Aku nggak tahu lah. Oke. Layar kedua, oke saya save dulu. Oke, kemudian layar yang ketiga, layar terakhir. Oke, dihidupkan kameranya. Senyum. Oke, saya simpan dulu. Oke, saya kira kita akhiri saja acara hari ini. Selamat buat yang berlima sudah bisa menyelesaikan tugas akhirnya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, selamat malam. Kesehatan. Ya. Ya, Pak. Oke, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ngopi dulu lah, ngopi. Terima kasih semua. Terima kasih dulu. Ngopi dulu. Saya jendik dulu ya. Masih ada bapaknya.